Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah tim Verlas bertemu dengan Nona Xiuzuer, lalu Xiuzuer membawa mereka ke lubang cahaya. Saat ini mereka pun tiba di kota Tianjin yang sebelumnya, atau kota Tianjin yang asli. Di sini mereka bertemu dengan satu sosok, tapi sosok itu menghilang lagi. Lalu mereka pun terkaget ketika mereka memasuki sebuah ruangan di dalam aula. Dan ternyata di dalam ruangan aula itu ada sosok Gonjing. Saat ini Xiaoyan dan yang lainnya telah bertarung melawan Gonjing. Lalu Genping yang ada di belakangnya masih tidak berniat untuk membantu Xiaoyan pada saat ini. Karena dia merasa kebingungan harus membantu siapa. Lalu saat Xiuzuer melihat mereka bertarung, wajahnya terlihat tidak senang. Dia tidak ikut serta dalam pertempuran ini dan langsung menuju ke pintu berjalan sendirian. Pada saat yang sama pertempuran ini terjadi semakin tegang dan pihak Gonjing masih mendominasi pada saat ini. Selama pertempuran, Xiaoyan juga memberikan ramuan Ling Yuan Suan Tian Dan kepada Rancang. Jika Rancang menggunakan ramuan ini, kekuatannya bisa mencapai tahap awal Dausian bintang 6. Gonjing pun penuh percaya diri saat menatap ke arah Rancang dan Xiaoyan. Entah dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa itu dari mana. Kekuatan Gonjing memang di atas Xiaoyan dan Rancang pada saat ini. Tetapi Gonjing juga sadar bahwa dia tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka berdua. Karena Gonjing sudah mendapatkan kekuatan dari kota Tianjin, itu membuatnya memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Hah, 2 lawan 1. Aku tidak berpikir kalian akan mampu mengalahkanku meskipun kalian bertarung bersama-sama, ucap dari Gonjing. Hiya, buah, dededor. Sumber gas abadi yang meletus dari tubuh Gonjing, lalu pedangnya pun memancarkan cahaya yang sangat terang. Energi abadi ini terus mengalir ke arah pedang besarnya. Xiaoyan masih memegangi pedang Xuanzong di tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Dan sumber energi abadinya pun juga ikut melonjak keluar. Api surgawi pun membentuk lautan dan menyebar di bawah kakinya pada saat ini. Taiko Thunderbolt, Jinjin Fury, teriak dari Xiaoyan. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga minum ramuan dan meningkatkan kekuatannya secara bersama-sama. Kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak ke Dausian bintang 5 tahap menengah kali ini. Api di sekitaran tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi garis naga api saat ini. Tetapi ketika Xiaoyan mengalirkan api ke arah pedang Xuanzongnya, pedang itu hanya memancarkan cahaya yang redup. Tidak seperti pedang yang sebelumnya digunakan olehnya. Sementara itu, Genping lalu berkata, kekuatan dari kedua orang itu sama sekali tidak membuat Gonjing tertekan. Luar biasa, ucap dari Genping yang masih berdiri menyaksikan pertarungan mereka. Dan dia tidak berencana untuk membantu kedua belah pihak. Gonjing pun tiba-tiba mengeluarkan baju besi emasnya. Dan kekuatannya tiba-tiba meningkat ke tahap akhir Dausian bintang 6. Aku ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana kekuatan baju besi dari Jing Fengli dari kota Tianjin ini, ucap dari Gonjing. Gonjing juga terpancing oleh gerakan Xiaoyan dan Rancang. Kedua sosok itu pun mendekat dengan cepat. Dan sosok Gonjing tetap tidak bergerak pada saat ini. Aku akan mengalahkan kalian semua hari ini, ucap dari Gonjing. Hiya, tadi itu buar. Namun Gonjing tampaknya tahu bahwa pukulan ini hanyalah serangan pembukaan saja. Dar, hiya, buar. Saat berikutnya, Xiaoyan dan Rancang mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menyerang Gonjing bersama-sama. Lalu Gonjing pun dengan ganas menghantam mereka. Iya, dededok, buar. Hanya segitukah kekuatan kalian berdua? Ucap dari Gonjing.
Gelombang energi yang sangat kuat pun melayang di aula saat ini. Camping tetap mengamati pertempuran itu dan ledakan energi yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang di sana. Terlihat bahwa Gonjing masih berdiri tegak pada saat ini, sementara Rancang dan juga Xiaoyan telah terpental puluhan kaki ke belakang dan keduanya terlihat sedikit malu. Apakah tadi adalah kekuatan terkuatmu? Kalau kemampuan kalian hanya seperti itu saja, aku akan benar-benar dengan mudah membunuh kalian berdua, ucap dari Gonjing. Kenapa kekuatan fisiknya begitu kuat? Tanya dari Rancang. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah kali ini. Rancang juga menggertakkan giginya. Kekuatan Gonjing pada awalnya sama seperti Rancang dan Xiaoyan. Karena sekarang dia telah mendapatkan baju besi Jin Feng yang terkuat dari kota Tianjin. Ini membuat Gonjing semakin kuat. Xiaoyan, kekuatan pertahanan dari armor itu sangatlah luar biasa. Akan sulit untuk menembusnya, ucap dari Rancang. Mendengar itu, dia pun lalu mengangguk. Dan tiba-tiba kekuatan alam suci milik Xiaoyan pun meletus. Namun pada saat kekuatan jiwa Xiaoyan ini menuju ke arah Gonjing, tetapi kekuatan jiwa itu tidak dapat menembus armor milik Gonjing itu. Kekuatan jiwa ya, itu tidak akan berguna melawanku. Sepertinya kalian terlalu meremehkan kekuatan Armor Jin Feng Li ini. Hari ini bersiaplah untuk mati, ucap dari Gonjing. Bahkan kekuatan jiwaku tidak bisa menembusnya, ucap dari Xiaoyan. Gonjing benar-benar memiliki keberuntungan yang sangat besar kali ini. Seharusnya dia telah mati, tetapi tanpa diduga di gua es yang berputar itu, dia malah langsung dibawa ke pusat kota Tianjin ini. Bahkan dia telah mendahului Xiaoyan dan yang lainnya. Itulah alasan Gonjing mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jika bukan karena baju besi Jin Feng Li ini, Xiaoyan dan Rancang tidak perlu bekerja sama untuk membunuh Gonjing pada saat ini. Namun kekuatan dari baju besi Jin Feng Li ini lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Selain meningkatkan pertahanan dan kekuatan fisiknya, bahkan serangan kekuatan jiwa pun bisa menghalaunya. Armor ini benar-benar meningkatkan efisien pertempurannya kali ini. Xiaoyan, apakah kamu masih akan tetap bertarung dengannya? Tanya dari Rancang. Bagaimana? Apakah kalian akan melarikan diri saat ini? Ucap dari Gonjing. Kemudian tubuhnya yang kekar itu melangkah maju. Dan kekuatan yang ganas pun meletus dari bawah kakinya. Kemudian dia tampak seperti kera iblis raksasa yang bergegas menuju ke arah Rancang dan Xiaoyan. Karena menggunakan baju besi Jin Feng Li ini, sosok kekar Gonjing terasa sedikit lebih besar daripada Rancang. Sumber energi abadi dengan kekuatan ganas pun lalu menyapu menuju Xiaoyan dan Rancang. Kekuatan ganas itu mengguncang udara di sekitarnya. Saat berikutnya lengan Gonjing tiba-tiba bergetar. Pedang besarnya lalu dibanting ke arah depan. Sebuah kekuatan ganas pun langsung menuju ke arah Xiaoyan dan Rancang. Melihat itu mereka berdua pun tertegun. Buar! Saking dahsyatnya kekuatan Gonjing, aula pun bergetar dan seluruh bola cahaya pun di luaran sana bergetar. Xiaoyan dan Rancang terpental ke belakang sampai mereka membentur dinding aula dengan sangat kencang. Xiaoyan dan Rancang pun langsung memuntahkan darahnya. Xiaoyan, ini terlalu sulit, ucap dari Rancang. Segel di lehernya mulai berkedip lagi. Tetapi Rancang tidak ingin membuka segelnya hanya karena seorang Gonjing. Sosok Gonjing pun langsung melesat seperti bola meriam ke arah mereka. Gonjing benar-benar ingin membunuh mereka semua di sini. Gonjing lalu menatap ke arah Xiaoyan dan Rancang dengan tatapan yang sangat tajam. Bintang menghancurkan matahari, ucap dari Gonjing. Pedang Gonjing pun lalu melesat dan ada suara berdengung yang terdengar dari pedang besar milik Gonjing. Itu adalah sumber gas abadi yang bergejolak di dalam pedangnya. Pada saat berikutnya, ekspresi Xiaoyan dan Rancang pun langsung berubah. Karena lingkup serangan ini begitu luas, dia pun tidak bisa untuk menghindarinya. Saat ini Xiaoyan berniat ingin menggunakan kekuatan dari kolam Liu Yu. Namun pedang Gonjing langsung mengoyak armor Rancang sehingga terpotong menjadi dua.
Di dadanya langsung ada luka yang mengerikan pada saat ini. Untungnya kekuatan fisik Rancang juga sangatlah kuat. Saat ini dia masih bisa berdiri tegak walaupun terkena tebasan. Namun saat Rancang mengalihkan kepalanya, sudut mulutnya sudah menunjukkan sedikit senyuman. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Rancang. Saat Xiaoyan mendengar itu, Xiaoyan pun merasa hatinya bergetar. Rancang, kenapa kamu melindungiku? Ucap dari Xiaoyan. Matilah kau, ucap dari Gonjing. Hiap. Dia pun tertawa bahagia saat memandang ke arah Rancang yang berlumuran darah. Gonjing pun menyerbu lagi dan pedang besarnya menuju langsung ke arah Rancang. Serangan ini akan membunuh Rancang secara langsung jika serangan ini mengenai Rancang. Tetapi Rancang tidak akan mundur karena di belakangnya ada seseorang yang harus dia lindungi. Sialan, Dingyue, bisakah kamu mengeluarkan The Fallen God? Tanya dari Xiaoyan. Dingyue mendengar itu dia lalu berkata, tidak bisa, kita masih belum bisa memakainya kali ini, ucap dari Dingyue. Saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa membiarkan Rancang mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Sumber energi abadi Xiaoyan pun bergejolak dan berubah menjadi api yang sangat tebal yang mengalir ke arah pedang Xuanzongnya. Api di tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba berkembang. Kali ini kekuatannya jauh lebih besar daripada serangan yang pertama. Pedang Xuanzongnya pun secara langsung mengkonsumsi sumber energi abadi di dalam tubuh Xiaoyan itu. Namun serangan Gonjing sudah sangatlah kuat. Bahkan jika serangan Gonjing ini bisa ditahan, Xiaoyan kemungkinan akan mendapatkan cedera yang serius. Hiya, buar. Tiba-tiba ada sosok yang berlalu dan kemudian sebuah bayangan besar pun muncul menutupi Gonjing. Ternyata itu adalah Xiaozan yang menggunakan teknik Gunung Dewa Hitam untuk menahan serangan dari Gonjing. Buar. Tanpa diduga, armor Gonjing telah hancur berkeping-keping oleh teknik Gunung Dewa Hitam milik Xiaozan. Dan Gonjing pun terluka sangat parah. Bagaimana mungkin Daoxian bintang 1 bisa memiliki kekuatan seperti itu, ucap dari Gonjing. Di sini Xiaozan benar-benar menjadi MPV lover. Entah kenapa Xiaozan tiba-tiba menjadi OP seperti ini. Jangankan Gonjing, bahkan Xiaoyan dan Rancang juga Genping terkejut saat melihat adegan itu. Namun Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. The Fallen God yang memiliki kekuatan fisik melebihi Gonjing saja bisa dibuat tidak berdaya oleh skill Gunung Dewa Hitam milik Xiaozan. Apakah segala sesuatu dari kota Tianzi ini bisa dikalahkan oleh teknik Gunung Dewa Hitam milik Xiaozan itu? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Gonjing pun akhirnya berlumuran darah. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung pada saat ini. Dia tampak mengerikan. Sumber abadi di tubuhnya pun meletus lagi. Dia tidak menyerah kali ini dan menatap ke arah Xiaozan dengan penuh semangat. Gonjing langsung melesat ke arah Xiaozan. Xiaozan pun menghela nafas dan dia menggelengkan kepalanya. Kemudian Gunung Dewa Hitamnya pun bangkit kembali. Sepertinya kamu tidak akan bisa mendekatiku. Sudah aku bilang saat ini akulah pahlawannya, ucap dari Xiaozan. Ekspresi Gonjing pun tiba-tiba berubah. Kemudian dia memandang ke arah Gunung Dewa Hitam di atas kepalanya dengan terkejut. Tidak mungkin. Buar. Saat ini Gonjing tertindih oleh teknik Gunung Dewa Hitam milik Xiaozan dan tidak bisa bergerak. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini kali ini? Ucap dari Xiaozan. Baiklah, bunuh saja dia, jawab dari Xiaoyan. Tunggu dulu, jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberikanmu informasi. Karena aku tahu beberapa rahasia dari kota Tianjin ini, ucap dari Gonjing. Namun Xiaoyan mengabaikan kata-kata Gonjing itu. Xiaozan, cepat bunuh dia, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaozan pun lalu mengangguk. Lalu Xiaozan kembali menekan Gonjing dengan teknik gunung hitamnya. Bagaimana rasanya? Ini seperti kriuk-kriuk mie goreng yang diremukkan, bukan? Ucap dari Xiaozan. Lalu Rancang tiba-tiba menyemburkan darah.
Melihat itu, jantung Xiaoyan pun lalu berdetak dengan kencang. Dia pun langsung menghampiri Rancang dengan tergesa-gesa. Luka Rancang memang sangat serius saat ini. Dan Xiaoyan pun langsung mengeluarkan sebuah ramuan. Untungnya, Rancang dengan cepat pulih sesaat setelah meminum ramuan yang telah diberikan oleh Xiaoyan. Tidak hanya itu, Qianing dan juga Yi Fengyu membantu Rancang agar Rancang cepat pulih. Setelah itu, Xiaoyan pun mengambil cincin penyimpanan milik Gonjing dan ternyata dia memiliki harta yang banyak. Ketika Xiaoyan memandang ke arah gerbang, dia tahu bahwa Xu Zuer telah memasuki gerbang itu sendirian ketika mereka bertarung melawan Gonjing. Xiaoyan pun sedikit terkejut dengan kelakuan Xu Zuer. Entah apa tujuan sebenarnya dari wanita itu. Ternyata Xu Zuer benar-benar seseorang gadis yang egois, ucap dari King Mu'er. Meskipun Zeni tidak ikut berbicara, Xiaoyan bisa melihat bahwa Zeni terlihat sangat tidak bahagia dan kecewa. Xiaoyan pun hanya terdiam melihat itu. Dan Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengejar Xu Zuer. Dia terlebih dahulu melihat kondisi semua orang di timnya. Setelah beberapa saat, luka Rancang pun hampir pulih sepenuhnya dan semua orang telah kembali ke kondisi puncaknya. Seperti halnya juga dengan Xiaoyan. Rancang, terima kasih banyak, ucap dari Xiaoyan. Rancang pun tersenyum mendengar itu. Xiaoyan benar-benar merasa bersalah karena saat pertama kali bertemu, dia sangat mencurigai Rancang. Ternyata Rancang benar-benar orang yang baik. Sebagai saudara, aku tidak akan membiarkan siapapun untuk melukaimu, ucap dari Rancang. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dia sangat tersentuh oleh ucapan Rancang dan apa yang telah dilakukan oleh Rancang kepadanya. Rancang, kita harus melanjutkan misi kita ini, ucap dari Xiaoyan. Oh ya, sebelum itu aku akan memberitahu bahwa kota Tianzi dengan kuil kuno sebenarnya masih mempunyai sedikit hubungan. Aula pertama dari kuil kuno adalah buatan dari kota Tianjin. Dan musuh kota Tianjin secara otomatis akan menjadi musuh kuil kuno, ucap dari Rancang. Musuh bersama ya, ucap dari Xiaoyan sambil bertanya-tanya. Rancang pun mengangguk dengar itu. Tetapi musuh terbesar yang kita hadapi saat ini adalah aliansi dewa. Kekuatannya masih sangatlah besar. Selama ribuan tahun, aliansi dewa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan warisan kota Tianjin sampai hari ini mungkin telah berkurang. Sepertinya kita harus menjelajahi kota ini terlebih dahulu, ucap dari Rancang. Baiklah kalau begitu, jawab dari Xiaoyan sambil mengangguk. Geng Ping sebenarnya ingin menyapa Xiaoyan, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya sudah memasuki gerbang tanpa berbicara kepadanya. Setelah tim Fearless masuk, ekspresi Geng Ping pun benar-benar menjadi suram. Melihat itu, bawahan Geng Ping lalu berkata, "Tuan, pasti ada salah satu kunci dari kota Tianzi. Ketika mereka mendapatkannya, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi." Jangan khawatir. Tunggu saja, kita akan lihat situasinya nanti, jawab dari Geng Ping. Di dalam gerbang ada adegan yang menarik perhatian semua orang. Langit-langit di tempat ini terlihat berputar-putar. Tangga kayu juga berputar-putar. Dan di sini ada pintu kayu di setiap lantai atas. Namun sebagian besar dari pintu kayu itu telah terbuka. Dan jelas barang-barang di dalamnya telah diambil seseorang yang membuka pertama kali. Papiliun Tianjibao, ucap dari Xiaoyan saat membaca tulisan di atas papiliun itu. Aku rasa tidak akan mudah untuk kita naik ke sana, ucap dari Rancang. Tiba-tiba ada suara auman yang terdengar. Au! Lalu dua binatang buas pun langsung muncul. Dan mereka segera melesat menyerang kelompok Xiaoyan itu. Pada saat ini Ziying pun langsung bergerak dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, Strom dan Nan Erming juga mengikuti mereka dengan cepat. Kekuatan dua binatang buas ini hanya berada di bintang 1 Dousian saja. Dan dengan kombinasi dari ketiga orang itu, tentu saja itu sangat mudah untuk mereka. Lalu setelah kedua binatang buas itu mati, mereka pun melihat sebuah
tikungan di tangga yang menuju ke lantai kedua. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang perlahan menghilang di sana. Apakah ini karena kita telah berhasil membunuh binatang itu? Tanya dari Shayan sambil bertanya-tanya. Sepertinya begitu. Ayo kita segera pergi saja dari sini, ucap dari Rancang. Dan segera semua orang pun langsung datang ke lantai kedua dari pavilion itu. Ternyata ada 3 binatang buas di lantai kedua ini. Tetapi mereka semua hanyalah berkekuatan bintang 1 Dausian saja. Setiap mereka berhasil membunuh binatang buas itu, tangga menuju lapisan berikutnya pun muncul dan muncul lagi. Dan semakin tinggi lapisannya, maka semakin banyak juga binatang buas yang menjaganya. Lalu ketika mereka mencapai lapisan ke-12, ada sekitar 1 lusin binatang buas yang berjaga di tempat ini. Dan kekuatan binatang buas ini telah mencapai Dausian bintang 3. Luas menara ini juga menjadi semakin besar. Dan kelompok Xiaoyan pun masih bisa melewati ini dengan mudah. Kita sudah mencapai lapisan yang cukup tinggi di sini. Namun di sini masih belum ada apa-apa, ucap dari Xiaozan. Jangan khawatir, ayo kita teruskan perjalanan kita. Xiaoyan pun tiba-tiba memikirkan Xiuzuer. Bagaimana mungkin dia bisa berhasil melewati monster-monster itu sendirian? Dengan kekuatan Xiuzuer saat ini, Xiaoyan yakin dia tidak akan mampu untuk mengatasinya sendirian. Lalu Xiaoyan pun terus berjalan menuju lapisan yang lebih tinggi lagi. Dan dalam sekejap mereka telah sampai ke lantai 18. Di sini ada sesuatu yang muncul, namun bukanlah binatang buas, tetapi sebuah siluet pedang. Dan ada suara yang terdengar secara perlahan di sini. Untuk para penantang, majulah kalian. Kemudian sosok itu bergegas keluar dan sosok itu mempunyai kekuatan Dausian bintang 4. Dan tentu saja tim Fearless bisa membunuh sosok itu dengan mudah. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah. Ini pas 2 video hari ini ya.